situasi pandemi saat ini, anak-anak dituntut untuk belajar secara daring. Dan akhir-akhir ini kita banyak membaca atau bahkan mendengar berita tentang mama yang emosional, bahkan sampai tega membunuh anaknya gara-gara masalah daring. Sebenarnya, apa sih yang terjadi dengan perasaan mama-mama dalam mendampingi anak-anaknya saat belajar daring? Shalom jemaat terkasih dimanapun Anda berada. Saya Marta Juniarti pada saat ini akan membawakan satu acara baru yang dipelopori oleh wanita terpuji GSJA Ebenezer, yaitu Ngerumpi Sehat. Latar belakang dari diadakannya acara ini adalah karena sejak pandemi kita tidak pernah bertatap muka secara langsung. Untuk menjembatani hal tersebut, diadakanlah acara di mana kita semua para wanita, selain kita bisa sehat secara jasmani, kita juga bisa sehat secara rohani. Pada saat ini saya akan memperkenalkan beberapa wanita hebat di sekitar saya. Yang pertama, Ibu Farina Santosas. Halo. Ibu Farina Santosa adalah dokter gigi dan juga hamba Tuhan yang melayani di banyak tempat, dan juga Ibu Farina sebagai salah satu pengurus Komisi Wanita Nasional. Bu Farina, bagaimana ini? Sejak pandemi kan pasti kegiatan-kegiatan para wanita di Komisi Nasional ini akan sangat jarang. Terus diisi apa selama pandemi ini? Ya, memang selama pandemi ini yang biasanya kita kunjungan ke daerah-daerah, sekarang sudah tidak boleh lagi ya naik pesawat kemana-mana. Jadi kita cuma ada kegiatan Zoom setiap 1 bulan sekali yang dilaksanakan pada hari Sabtu pertama. Khusus untuk bulan depan ini, bulan Oktober, akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober, Sabtu jam 2 siang dengan tema ketahanan pangan nasional. Berarti para ibu-ibu ini sudah mengalami kemajuan pesat ya. Iya. Yang sebelumnya mungkin gaptek sekarang bisa Zoom semua ini ya. Iya. Oke, selain itu kita bersama juga dengan Ibu Narti Baktiono. Wah, Ibu Narti ini sudah keliling ke banyak tempat ini ya. Kalau Instagramnya dilihat itu bisa kemana-mana. Pertanyaannya, selama pandemi Ibu Narti ini kemana aja? Ayo. Nah, ya ini masalahnya. Biasanya kan kita ini sebentar ke sini, sebentar ke sana. Lah karena pandemi semua. Inilah ibu-ibu kembalilah ke habitatnya. Betul, kembali ke habitatnya. Apa? Masak. Iya, jadi kita lihat resep di Google, kita praktekkan. Bikin sebentar. Bener. Saya nggak pernah dikirim. Nah, masalahnya ini. Nggak jadi. Ya, Ibu Narti ini adalah pengurus daripada Komisi Wanita Daerah Jawa Timur ya Ibu Narti, dan juga Ketua Wanita Terpuji GSJA Ebenezer. Wow. Ibu Narti, ini juga repot mendampingi Pak Baktiono juga berarti ya, masih ya. Semangat. Iya. Dan yang spesial pada malam hari ini ada salah satu ibu yang sempat cerita sama saya bahwa sejak pandemi dia tambah stres. Stres kenapa? Karena anaknya itu banyak. Berapa? Nanti kita cari tahu. Dan karena anaknya itu belajar daring, ya. Karena itu tema kita yang pertama ini adalah Mama vs Daring. Daring itu apa? Mungkin bagi yang bingung, kok ada istilah daring, apa ya daring itu? Daring itu sebenarnya hanya singkatan, yaitu di dalam jaringan. Berarti belajar dengan menggunakan media jaringan yang semula dari tatap muka langsung, sekarang jadi nggak bisa. Betul ya Ibu Ira ya? Betul sekali. Dengan saya ada Ibu Ira Indayani, ya. Beliau adalah juga pengusaha muda. Ibu Ira ini multi talenta. Bayangkan ya, bukan cuma ibu rumah tangga, tetapi juga wira swasta. Punya usaha apa? Kecil-kecilan. Anti bakery ya. Bu Ira punya bakery, usaha roti ya. Jadi setiap hari anaknya pasti aman ya Bu ya.
Ibu Ira ini juga melayani dalam worship leader dan aktif sekali dalam melayani di Komisi Wanita. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan ya Ibu Ira. Nah, itu sekilas tentang Ibu Ira. Bu Ira, coba cerita sekilas akhir-akhir ini kegiatan Ibu Ira yang paling in apa, atau pertolongan Tuhan yang sedang Ibu Ira pernah alami sebelumnya, supaya kita itu juga bisa kuat gitu loh. Wong Ibu Ira ini kan multi kompleks, wanita hebat, kita juga mau. Nyanyi sih yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, luar biasa, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Itu loh Bu, sudah pokoknya itu aja. Tuhanku luar biasa. Amin. Luar biasa. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah tak lihat, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, rencana Tuhan itu mendahului. Luar biasa. Ya kalau saya mau boleh cerita Bu. Boleh. Ini banyak cerita. Ini kita benar-benar boleh ngerumpi apapun ya. Enggak, masalahnya begini Bu. Tahun 2019 saya ini anak saya itu yang pertama itu bermasalah Bu. Bermasalah dalam tanda kutip, dia ini butuh perhatian khusus. Karena di sekolah seringkali mendapat panggilan dari BP anak saya ini. Kelas berapa itu? Itu kelas 1 masih waktu itu. Sorry, tahun 2019 berarti dia sudah kelas 3, maaf. Kelas 3 SD. Bertengkar sama temannya, habis gitu pukul temannya, seperti itu. Lalu saya ini juga kepikiran. Akhirnya saya sama suami berunding, ya apa ini, saya ini anaknya berhenti kerja atau saya harus tetap bekerja begini. Tapi anakmu ini butuh tak perhatikan. Itu merupakan masalah buat kami, karena kan saya harus berunding dulu apakah suami saya sudah siap untuk bekerja sendiri istilahnya tanpa saya bantu dalam hal finansial. Itu keputusan yang besar pasti ya. Betul sekali, saya harus memilih. Saya harus jadi wanita karir istilahnya untuk profesi saya, atau saya jadi ibu rumah tangga. Nah, seperti itu. Akhirnya saya memberanikan diri, ya wes tidak apa-apa. Aku mau kasih uang belanja berapapun tak terima, tapi saya di rumah. Saya harus meluangkan waktu saya sepenuhnya buat anak-anak. Karena kalau tidak, saya juga akan melewatkan masa golden periodnya itu. Oke, saya di rumah. Saya bingung Bu. Lumayan gaji saya yang terakhir sudahan Bu. Saya harus di rumah saja. Saya tidak ketemu orang. Saya di rumah saja. Awal-awal beneran stres. Anak-anak ternyata nakal sekali di rumah. Aduh. Anak 3 itu pasti wamenya luar biasa. Rempong, pasti rempong. Tapi itu saya lalui. Oke, saya dengan kegiatan memasak, akhirnya saya membuka kecil-kecilan tadi itu supaya saya sibuk lah istilahnya di rumah. Puji Tuhan saya bisa lewati semuanya. Setahun saya lalui itu oke sampai tahun 2020 ternyata jeder. Pandemi. Bang Covid datang. Bang Covid datang. Nggak diundang padahal ya. Bang Covid datang yang harus di rumah semuanya anak-anak. Puji Tuhan saya sudah di rumah untuk ada buat anak-anak saya. Itu buat saya itu Tuhan sudah baik buat saya. Tuhan sudah persiapkan jauh sebelum Covid ini datang. Kalau pas saya tidur, Tuhan terima kasih Engkau baik buat Berarti kekhawatiran sebelumnya itu ternyata nggak terjadi ya Bu ya. Karena kita mengandalkan Tuhan, Betul Allah yang sekali. sanggup tadi itu ya. Seperti pujian kita yang Cocok memang, nggak sampai cocok ya. kekurangan, order roti juga ada terus. Yang penting Ya,
Nah, berikutnya itu waktu awal-awal ini masuk sekolah, Bu, agak pening, Bu. Karena waktu awal masuk sekolah bulan Juli itu, sekolah itu 1 minggu sebelum masuk itu baru dikasih kabar kalau setiap anak ini harus punya gadget sendiri-sendiri. Karena kalau mereka nggak di depan gadgetnya itu dianggap bolos, nggak masuk. Dapat tuing. Wah, investasi berarti ya. Mau nggak mau harus menyediakan sarana prasarana untuk anak-anak sekolah berarti ya. Betul. Dan yang pasti uangnya juga nggak sedikit itu ya. Saya bilang suami saya, tapi ini anak-anak harus begini. Kok bisa? Langsung melotot suami saya. Ini waktu cuma 1 minggu, kok nggak punya duit ya apa sampai saya mau beli? Iya, tapi apa lagi? Masa saya diam aja. Ya sudah. Suami saya begitu, ya sudah nih apa ya gitu. Saya diam aja, saya malam cuma berdoa, Tuhan tolong cukupkan semuanya yang kami perlukan, anak-anak saya perlukan. Luar biasa Bu Marta. Besoknya suami saya datang sudah bawa semuanya. Ini buat Titi, ini buat Meme, kokonya pakai punyamu. Mamanya berkorban. Iya. Ternyata diamnya suami itu ternyata sudah prepare ya. Berarti sudah dibawa doa saja Bu. Iya, Bu, benar. Senjatanya. Iya, Bu. Kita berdoa. Berarti kita para wanita tuh harus nahan ini, tapi lebih banyak berlutut dan berdoa berarti ya. Saya rasa itu yang paling jitu. Karena kalau kita lebih banyak ngomong, suaminya malah ya wes urusan dewe lah. Harus makin bijaksana ini kita ya. Iya. Terus berarti selama ini anak-anak untuk daring sudah ada sarana prasarananya ya? Puji Tuhan sudah ada Ya, semua. Internet oke. juga di rumah sudah ada yang unlimited lah ya istilahnya. Ya. Jadi tidak perlu pakai Iya, kuota. jaringan itu paling penting ya. Kalau tidak ada jaringan, waduh, kalau pakai kuota biasa rupiahnya Tambah mahal, sangat iya. besar sekali. Selain jaringan, kita perlu tahu nih, banyak pasti masalah-masalah yang lain dengan urusan daring sekarang ini yang lagi heboh di mana-mana. Beritanya macam-macam mengenai daring ya. Wira, ini daring ini masalahnya selain jaringan, apalagi? Selain jaringan ya, Iya, emosi mama. emosi mama ya. Gimana? Saya bayangkan ya, Anda anaknya satu yang kecil ya, Kecil. yang gede sudah lumayan ya ditinggal SMP ya, sudah Iya. SMP anak Saya saya anak gede. saya kelas 4, kelas 2, kelas 1. Paket hemat. Semuanya di depan laptopnya. Jadi waktu mereka sudah jalan sendiri-sendiri, jaraknya saya kasih jeda memang. Sebelah sini yang jajannya, ini adiknya, ini kakaknya ya. Tapi ada sekat-sekatnya yang saya nggak bisa satu mata begini. Jadi kita harus jalan-jalan. Kok? Nek pas. Jadi meleng Bu begini. Guru ini ceritanya di rumah ya. Terus nggak, saya lagi di kokonya, dipanggil, Mami, datang lagi ke sini. Jadi seperti itu Bu. Kalau misalnya yang bikin saya agak gregetan ya, laptopnya ini gurunya menerangkan, anaknya gak lihat. Oh, nggak fokus Nah, laptopnya. Jadi saya jadi teriak, gitu. Iya, Ya sana iya, lagi, aduh, laptopnya ini lagi ini. Itu kan saya kan di kamar Bu ya terus terang. Iya. Tiduran Bu. Iya. Banyak itu kan yang lagi viral, yang gurunya nerangkan dianya tidur gitu kan. Banyak. Apa sih ya? Ini Mami tidak bisa tinggal sama sekali, ditinggal sebentar gitu lagi. Jadi, aduh ya sudah, itu waktu proses daringnya ya Bu ya. Kalau pas proses setelah daring, itu juga menguras loh Bu. Iya, tugas-tugas ya. Ya. Saya kan punya anak yang masih kelas 1 ya. Itu kan juga harus latih dia punya menulis, membacanya Bu. Belum tentang bahasa Inggris, spelling bahasa Inggrisnya. Itu sangat menguji kesabaran itu. Benar Bu. Saya yang 1, kedua enggak pernah ngajari terus terang. Iya. Ini yang ketiga mau tidak mau. Saya harus turun sendiri untuk ngajarin. Dikeras. Kalau nggak dikeras, nggak mau kerja. Loh, bagaimana ini? Ya terpaksa harus agak keras sedikit. Ayo cepat. Wah, ini gawat ini. Kalau ngeliat ekspresinya Ibu Ira seperti ini, jangan-jangan mama-mama sekarang
sekarang ini galaknya anak-anak guru terus. Iya, komentarnya anak-anak gimana? Komentarnya anak-anak dengan Anak-anak mamanya. ini pasti gimana ini? Ya, Mending saya itu cuma gini toh. Kalian mau punya mami baik atau punya mami monster? Mami baik lah katanya. jangan-jangan ini anak-anak itu doanya gini, Tuhan pengen ketemu sama bu guru gitu mungkin ya, karena ternyata mamanya sama gurunya lebih galak mamanya Kayak monster katanya. oke Ya Tuhan ampuni aku. yang penting pokoknya tidak di luar batas ya Ibu Ira ya. Puji Tuhan enggak sampai Iya. lah. Ya. Kita wanita kan harus sadar nih, semarah-marahnya kita ingat saraf kita tuh jauh lebih mahal kalau putus semua. Jadi kalau mau marah ingat, waduh sarafku kalau putus ini mahal harganya ini. Oh ya, kalau Bu Narti, semua orang ini kan lagi panas-panasnya bahas daring. Kalau Iya. dari sisi Bu Narti ini bagaimana ini ya? Nah, ini keuntungan saya, anak saya sudah pada besar-besar. Wah. Jadi ada satu yang lagi kuliah kedokteran, kan juga daring, tapi tidak memerlukan Bimbingan perhatian ya. seperti yang Bu Ira lakukan. Ya, saya juga bisa membayangkan. Aduh, bagaimana stresnya Bu Ira. Anak kelas berapa Bu Ira? Kelas 4, kelas 2, kelas 1. Aduh, iya. Jadi saya terbebas. Tapi bukan berarti juga tidak ada masalah yang lain. Kita semua pasti ada masalah-masalah yang lain. Saya masih porsi ini ya Bu. Gitu ya. Iya. Berarti puji Tuhan ya Bu ya. Puji Tuhan. Berarti kalau lihat yang lagi pusing-pusing ini, untung anaknya gede-gede ya. Padahal waktu anaknya besar pun masalahnya sudah porsinya beda lagi ya. Lebih besar lagi. Oh gitu ya. Oke. Nanti kita ke sana juga berarti. Kemana itu? Waktu anaknya besar. Oke. Kalau tadi kita sudah mendengar dari sisi Ibu Ira, dari sisi Ibu Narti. Nah, sekarang kita cari tahu nih, dari Ibu Farina ada tips apa ini buat para ibu-ibu, buat para wanita? Ya, kalau kita tadi dengar ya tentang daring vs mama, Iya. waduh masalahnya Bu Ira ini banyak ya. Memang sekarang ini masalah-masalah muncul gara-gara daring ini yang dulunya tidak ada, sekarang jadi ada ya. Iya. Kita yang pulang dari kerja sudah capek, Betul. kepingin tidur, kepingin me time, kepingin sama-sama dengan anak-anak, sekarang ketambahan kerjaan. Ya Bu Ira ya. Sekarang belum lagi kayak kata Bu Ira tadi dikejar deadline, besok harus mengumpulkan tugas dan segala macam, anaknya yang enggak nurut, anaknya yang aduh disambi-sambi ya Bu ya. Iya betul. Aduh, belajar sambil tidur, belajar sambil minum, lari ke sana, lari ke sini ya. Belum lagi kalau nggak ngerti-ngerti ya. 7 kali 3 berapa nggak hafal-hafal. Aduh. Itu yang kelas 2 Bu, yang kelas 2 sekarang harus hafalin perkalian. Oh iya gitu ya. Iya, ngeles terus ada surat belajar. Ya itu Gurunya ekstra. membuat buat ibu-ibu yang muda-muda ini jadi emosi kalau kita sudah bebas Iya, tugas. betul, Ngerti betul, ya? Ya, apa caranya Bu? Nah, Supaya ya, terus terang sih memang saya juga belajar. ya. Sabar itu lihat anak-anak. Ya. Aduh Tuhan, saya harus sabar. Ya, apa, Cak? yang diperlukan itu memang cuma 2, kesabaran tingkat tinggi luar biasa. Jadi orang lain bilang kesabaran tingkat dewa. Kita bisa ndak sabar tingkat dewa ya. Nah, sama pengendalian diri. Pengendalian diri. Iya, bukankah Alkitab juga bilang kalau kita mesti punya buah-buah roh ya. Iya. Galatia 5 ayat 23 katakan bahwa salah 3 aja harus ada apa? Kesabaran, kelemah lembutan, pengendalian diri. Kalau kita ini Itu nggak- berat itu. Iya Itu berat makanya kita semua juga mesti belajar ya. Kalau kita tidak punya kesabaran, tidak punya pengendalian diri, yaitu tadi jadi yang seperti Bu Marta Berita di koran katakan. itu kemarin, kan? Iya, Bu Iya, Marta iya, tadi iya. katakan apa namanya mamanya lebih kejam daripada harimau. Ada yang sampai masuk Iya, iya, polisi itu. toh. Iya. Seorang itu dibunuh anaknya. Iya, itu masa ada ibu kandung sampai tega membunuh anaknya gara-gara anaknya ndak tertib, ndak nurut pada waktu belajar. Ini Bu Farina, ini kemarin saya dapat WA dari teman saya deket Iya. ini. Dia cerita anaknya itu karena daring, dia sempet kerjanya kan keluar, nilainya itu sedikit drop.
dia nggak pernah mukul anaknya kayak gitu. Sampai saya diceritain, saya bilang, wih hati-hati loh, jangan sampai kelepasan loh. Kalau kelepasan kan bahaya. Iya. Kalau sudah emosi itu kan, Iya. kita capek pulang kerja, Iya. lihat anak seperti itu emosi, lepas kendali, bahaya. Kasihan kan Efeknya anak. ke belakang. Betul. Iya, benar. Kita maunya itu anaknya baik, tapi jadi iya. Akhirnya kan kalau sudah emosi itu bisa memang seperti itu ya, lupa, Iya, betul. cuma gitu aja, Iya, terus betul. lupa ya. Terus getun. Getun. Nah, seperti itu ibunya pasti tidak merencanakan untuk membunuh anaknya kan, Iya. tapi ya karena lalai sesaat, Emosi. penyesalan seumur hidup. Itu yang tingkat emosi marah tingkat tinggi ya. Tapi ada juga yang emosi-emosi yang biasa ya, yang anaknya diceplesi, dijiwiti, itu enggak Bu Ira? Diwiti enggak? Bu Ira diwiti apa enggak sama Atau anaknya? marah-marah, dibentak, kamu ini loh nurun siapa? Papamu pinter, mamamu pinter, kamu ini kayak siapa ya? Akhirnya kita ini yang tadinya mau punya, ini jadi awasan buat Ya, kita semua ya. Ibu-ibu juga yang nonton. Iya. Kita yang maunya tadinya mendidik anak jadi anak yang pinter, anak yang bisa dibanggakan, besok kalau dewasa bisa sukses, tapi yang dihasilkan malah tidak seperti itu. Bisa kepahitan itu juga Iya. ya. Iya. Produk-produk mama yang penuh kejengkelan, Iya. penuh emosi. Belum lagi ya memang anak yang dihasilkan bisa anak yang penuh kepahitan ya. Merontak terus, merasa mamanya kok suka marah, mamanya membedakan dia, akhirnya mungkin di kemudian hari jadi anak yang sini juga menciptakan anak yang nantinya waktu menjadi orang dewasa terhadap anaknya juga kayak gitu. Perlakukan yang sama. Nah, iya. Itu makanya firman Tuhan juga berkata di dalam Amsal berkata seperti ini, siapa yang cepat naik darah maka dia itu berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana itu orang yang bisa bersabar. Iya. Bahkan Alkitab juga katakan orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Sedangkan amin. orang yang Tuhan tolong iya. saya. Orang yang bisa mengendalikan diri itu melebihi orang yang merebut kota. Iya. Saya mau belajar loh Tante. Iya, saya juga. Kita semua belajar ya. Berarti para wanita untuk saat ini dalam pandemi itu alangkah baiknya belajar lebih sabar. Iya, ya. benar. Belajar lebih Sabar ya. Belajar Bisa mengendalikan diri ya Tante. Iya, bisa mengendalikan diri, belajar lebih sabar. Kemudian biarlah kita ibu-ibu ini semua bisa jadi, harapannya kita semua bisa jadi seperti pahlawan ya. Dengan kita belajar sabar, kita mengendalikan diri, kita lebih cinta dengan keluarga, maka kita ini sudah membuat anak-anak kita memenangkan keluarga kita dengan kesabaran kita, dengan kebaikan kita, sehingga mereka menjadi anak-anak yang bisa patuh, diharapkan bisa seperti itu ya. Terus dengan kita ini bisa mengendalikan diri karena kita punya kesabaran, maka kita ini bisa jadi seorang tua yang kayak memenangkan kota. Karena apa? Bukankah kita semua ini ibu-ibu semua ini pengennya kalau ada kedamaian, ketentraman dalam rumah tangga, tidak tukaran dan segala macam, itu kan harapan kita yang terbesar. Yang ya. mengendalikan memang mama ya. Jadi Bu, saya memilih jadi ibu rumah tangga itu sudah benar ya Bu? Oh bener banget, tapi mesti ditambahi doa yang kuat supaya suaminya diberkati. Doa buat suami, doa buat anak-anak. Iya. Jadi mama tugasnya berat. Iya. Memang bener kok, kita jadi wanita tuh bener-bener harus lebih kuat daripada Iya. karena kita itu cahayanya di rumah ya. Iya. Jangan lupa kita ini penolong. Berarti kita harus lebih kuat daripada terbuat dari tulang. Iya, betul. Berarti laki-laki belum tentu lebih kuat dari wanita. Komen. Oke. Berarti intinya dari pembicaraan kita ini bahwa kita tuh jadi orang tua itu harus jadi be a good mother ya. Yang apa Tante tadi kalau saya lihat Bu Farina tadi menjelaskan bahwa kita itu harus bisa menguasai diri, sabar ya, dan
yang pasti kita harus makin banyak berdoa ya untuk dalam segala hal ya. Terus kita juga ke anak-anak pun juga kita harus smart ya. Jadi ibu-ibu, kalau memang kebutuhannya sekarang itu 24 jam itu rasanya cepat berlalu dengan banyak kegiatan, kita juga harus makin cepat efisien kerjanya ya, supaya semua terlaksana dengan baik ya. Dan biarlah anak-anak itu jadi seperti apa yang Tuhan mau ya. Ya, jangan sampai anak-anak ini tumbuh dengan tadi kepahitan itu ya, tetapi biarlah anak-anak ini dalam situasi yang mereka pun sendiri sebetulnya juga tidak menginginkan situasi ini, tetapi mereka dengan orang tua yang bisa mengendalikan diri di rumah dan sabar, anak-anak itu juga tetap bisa merasa nyaman ya selama belajar di rumah. Betul sekali. Betul. Ya, minta Tuhan tolong. Iya. Kalau dipikir-pikir anak zaman sekarang ini kasihan dulu juga ya. Kayak kita dulu bisa kumpul sama teman-teman, mereka sekarang di rumah Hampir setahun terus. Bu. Iya. Hampir setahun ini anak-anak Bisa di rumah. mempengaruhi juga dengan cara Tumbuh mereka kembangnya. itu tumbuh Iya, kembang betul, bersosialisasi. Iya, betul sekali. Saya minta didoakan ya Bu ya. Iya, Supaya boleh. saya mempunyai kesabaran seluas samudra. Kayak lagu. Supaya ya kita serah Ibu deh. Iya. Yuk kita doa yuk sama-sama. Ayo. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berdoa secara khusus untuk Ibu Ira ini, seorang ibu yang luar biasa yang sudah dipakai oleh Tuhan. Tuhan, di dalam masa-masa seperti ini, Tuhan akan memperkuat dia menjadi ibu yang luar biasa. Untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, menjadi penolong di dalam keluarganya, menjadi contoh di dalam keluarganya. Engkau mengaruniakan Tuhan kepadanya kesabaran, pengendalian diri, kelemah lembutan, menjadi contoh yang luar biasa bagi anak-anaknya. Bahkan saat dia mengajar anak-anaknya secara daring, anak-anaknya boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk suaminya ya Tuhan, yang di dalam keadaan seperti ini Ibu Ira sudah tidak bekerja, menggantungkan diri kepada suaminya. Kami percaya keluarga ini menggantungkan diri sepenuhnya kepada Engkau, dan Tuhan akan memberkati segala usahanya, baik usaha suaminya, baik usaha Ibu Ira, di dalam usaha bakerinya. Tuhan akan memberkati anak-anaknya semua di dalam lindungan Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya, dan dapat bergaul dengan sesama temannya, walaupun di saat pandemi ini mereka bisa bersosialisasi menjadi anak-anak yang luar biasa. Kami serahkan segala sesuatu di dalam keluarga ini, dan segala permasalahannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang lebih tahu segala persoalan kami, yang bisa memberi kami seperti lagu yang dinyanyikan tadi, lebih besar daripada yang bisa kami pikir. Kami doakan dan kami ucapkan terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Tadi kalau saya jadi teringat ini ya, bahwa banyak wanita-wanita yang saat ini mungkin melihat tayangan ini. Bu Narti berdoa untuk semua wanita. Saya yakin semua wanita saat ini pergumulannya itu Kurang lebih sama. iya, dan mungkin ada pergumulan-pergumulan yang lain. Dan saya yakin dengan doa lah kita tuh mampu menjadi wanita yang kuat, mampu menjadi wanita yang hebat. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita nggak mampu ya, Bu. Jadi mungkin Bu Narti bisa berdoa untuk semua wanita ya. Oke. Ya. Mari kita kembali berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan saat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama berbicara banyak hal Tuhan. Terlebih masalah yang dihadapi saat ini, yaitu masalah daring Tuhan, seperti Bu Ira sudah hadapi bersama anak-anaknya. Kami juga tahu bahwa tidak hanya Bu Ira yang mengalami masalah ini, tapi ibu-ibu yang ada di rumah yang menonton acara ini juga mengalami hal yang sama. Biarlah Tuhan juga memberikan pertolongan kepada ibu-ibu. Dan selain itu Tuhan, kami berdoa bahwa masalah-masalah yang lain, baik itu masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, keuangan, apapun itu Tuhan, kami berdoa biarlah semua yang mengalami hal-hal tersebut di saat-saat pandemi ini Tuhan juga menolong mereka semua. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati setiap siapapun yang saat ini
menonton acara ini Tuhan, biarlah acara ini boleh menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Amin. Biarlah acara ini boleh menjadi panutan bagi banyak orang yang melihat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Narti buat doanya untuk semua wanita yang menonton acara ini dan siapapun yang menonton acara ini. Dan untuk semua jemaat yang membutuhkan bantuan doa, silakan menghubungi nomor yang tertera pada layar. Nah, kalau tadi kita sudah mendapatkan tips sehat secara rohani dari Bu Farina, sekarang kita akan mendapatkan satu tips lagi, yaitu sehat secara jasmani. Iya. Kan harus berimbang nih rohani sama jasmaninya. Nah, tips sehat secara jasmani ini nanti akan diajarin nih kita ini sama Ibu Ira, ya kan? Nggak diajarin, semua orang sudah bisa. Oke. Nah, ini kita bikin minuman aja yang gampang-gampang, Yang simple ya. Terus untuk anak-anak yang sekarang ini yang terus nonton di layar istilahnya, kita bikin jus yang mengandung banyak vitamin A, vitamin C untuk kesehatan tubuh yang menambah daya tahan lah nantinya. Wira, Kita pakai itu biasanya aja. itu kan wortel ya. Saya Iya, saya benar. tahu kan vitamin A itu wortel ya. Betul ya. Masa doyan anak-anak kalau Iya. Iya, makanya nanti dicampur buah-buah yang lain Oh. yang mengandung vitamin C, yang agak asam manis kayak gitu. Supaya Buahnya. rasanya enak gitu ya. Iya. Oke. Berarti semua penasaran? Ayo kita ke dapur yuk. Ayo. Gimana ini Ibu Ira? Tipsnya ini, wah, Iya. penasaran saya ini ya. Ini aja buah-buahan yang gampang. Yang gampang ini ya. Beli lah ya. Iya. Gampang Harganya beli. juga Nggak seberapa Iya, mahal betul. lah. miring sekali. Supaya semuanya juga bisa meniru nantinya. Iya, betul. Kalau yang sekarang ini kita pakainya ada wortel ya, sumber vitamin A yang bagus buat mata Oke, anak-anak. itu penting sekali itu ya. Ini strawberry antioksidan lah ya, supaya Ya. badan kita juga gak gampang kena. Strawberry Ya, juga apalagi ini. sekarang kan Iya. pandemi masa-masa Iya. vitamin C Itu, bagus. iya. Strawberry ini juga kalau buat ibu-ibu apa awet muda ini. Iya, tambah cantik ya. Kalau gitu bagian saya dibanyain strawberry-nya. Nanas ini membantu menjaga berat badan loh juga. Pada gitu saya belanja nanas saja ya. Ini tomatnya juga supaya rasanya itu bisa mix lah nantinya. Terus mengenai porsinya, Porsinya sih tergantung anak-anak juga tergantung selera berarti ya. Iya. Ini porsinya suka-suka mau yang dibanyakin yang mana? Yang mana? Oke, Kadang oke. anak kan pertama kali minum wortel kan nggak suka baunya. Tapi kalau kita samarkan dengan nanas ini yang paling strong Oke. nanti baunya. Jadi nanti bau wortelnya bisa ketutupan sama nanas Oke. nantinya. Terus Kak, supaya rasanya jadi manis ini makanya kenapa kok ada botol madu ini ya? Ya, kita Ah. nggak pakai gula lah Oke, sekarang ini. oke. Kalau ini semua sudah, kita saring, baru kita tambahin madunya. Oh. Ini pakai hatinya enggak wortel? Kalau saya nggak pakai, Oh. karena yang di tengahnya itu kan yang buat Keras. baunya juga itu. tambah. Oh, berarti yang sisi dalamnya dibuang dulu ya untuk wortel ya. Oke, oke. Saya buang kayak gitu. Tapi Bu Ira, kalau anak-anak bolehlah pakai madu. Kalau seperti saya dengan Bu Farina ini rasanya nggak perlu madu. Kita kan sudah ditambahin yang banyak. Ya iya. Kalau nggak pakai ini pun sudah, kalau asli Iya, ya. sudah manis toh. Iya, iya. betul. Oke. Kita irisnya ya Bu. Oke. Mau bantu boleh Bu, tapi pisaunya nggak ada ya. Iya. Ya kita Nggak apa-apa, kali ini kita lihat aja. menikmati Ibu Ira. Hasilnya Bu Ira asli Hasil nih. karyanya. Tapi ini kan sekarang yang minum kita tengahnya nggak usah dibuang, nggak apa-apa lah ya. Aduh. Ini penting ini. Kalau daring kan sering ngelihat layar komputer memang perlu ini, bener? Vitamin A ya, Iya. kandungannya banyak. Ini satu biji tok lumayan lah sudahan. Kalau buat anak 3, anak saya kalau minum nggak bisa banyak. Ini mesti dibuang kulitnya ya. Iya sih saya Dikupas kupas. kulitnya ya. Sebenarnya kalau nggak dikupas ya nggak apa-apa, yang penting dicuci bersih. Terus nanti kan kalau saya sih anak-anak saya maunya disaring, nggak mau ampasnya soalnya. Udah, masuk aja.
blender biasa ya enggak apa-apa. Kalau punya blender yang sekarang lebih canggih, Juicer. Yang langsung keluarannya itu langsung ya. keluar Tanpa saringan lagi. Enggak perlu nyaring-nyaring lagi juga boleh. Cuman punyanya ini ya pakai ini aja enggak apa-apa. Jadi intinya kita memaksimalkan apa yang ada aja gitu ya. Iya. Kayak rujak ya ini jadinya. Kalau saya lebih nikmat Dimakan pakai- langsung. Iya. Sama colokan rujak tadi. Wah, rujak manis itu. Cocok garam sama Ya itu. cocok garam sama cabai. Enak. Ini stroberinya langsung masuk aja. Wah, ini Berarti intinya porsinya suka-suka ya. iya. Rasanya nanti mirip-mirip aja. Yang mau menonjol yang apa ya itu yang ditambah gitu aja nanti, Bu. Tak buang ini. Bentar ya. Sabar ya, Bu. Sabar. Pokoknya nanti diberi cicipan. Iya, tadi kan sudah diajarin untuk sabar sama Sekarang langsung praktek. Kan ya mesti sabar sampai Sabar dalam segala hal. Wah, Nanti istilahnya kompleks ini ya, isinya lengkap. nyalakan ya. Udah. Ini pasti banyak ampasnya ya. Tapi Disaring kalau dulu misalnya boleh. ada orang yang suka dengan seratnya ya nggak apa-apa, nggak Ya usah boleh, disaring berarti boleh ya. aja. Nanti kan itu lebih bagus buat pencernaan. Kalau orang sudah tua doyan sama ampas-ampasnya sudah bagus. Tapi anak-anak sekarang juga kan susah minum apa makan Makan buah, sayur. makan sayur Iya, kayak susah. gitu. Kayak gini tapi ya anak saya terus terang nggak mau kalau kayak gini. Harus disaring ya. kalau Harus anak-anak. ini saya sudah siapkan. Waduh. benar nih mau yang ini bisa kurus. Ini bisa. Tapi perasaan hari ini saya suka yang ini. Wah, berarti bisa langsung incip-incip ini ya. Terima kasih. Yang ditunggu dari tadi Bu Marta. Iya, iya, iya. Ayo. Tidak minggirkan dulu. Oh ini udah ditambahkan sekali ya tadi ya. Seharusnya Kasih semuanya Bu. seharusnya Boleh semua aja. bisa ini ya. Buah apapun bisa ya. Boleh, semuanya boleh. Jadi loh, sekarang ini kan orang-orang nama dikasih sayur, Bu. Oh iya. Oh, iya. Iya. Ya. Iya, Sawi, sawi, brokoli. brokoli. Ya betul. Malah ada yang ekstrim Ini, jus pare. Waduh. Apa enggak pahit? Kalau saya suka pare, saya lalap. Oh iya. Kalau di jus itu loh Bu Ira. Dicampur dengan apa kira-kira? Ya, dicampur dengan bahan-bahan yang nggak pahit. Kasih Nanas. madu lagi aja. Sebetulnya nanas itu paling enak kok ya dibuat Iya, campuran apapun ya. Enak ya kalau kayak gini ya saya suka. Anak saya pasti juga suka walaupun wortel. Ini saya nyeruput langsung separuh. Iya, nggak bau kan? Enak. Bau wortelnya hilang Iya, kan? iya. Enggak Iya. ada sama Berarti ada. madunya juga porsinya ya suka-suka ya. Kalau suka manis banyakin. Kalau misalnya saya sudah saring, ini disaring baru ditambahin madunya. Oh, Seperti itu. gitu. Oh, jadi Terus- enggak katut Nggak bagi terbuang. ampasnya Iya, ya. eman-eman buang Betul. madunya. Terus kalau mau agak dingin ya taruh kulkas sebentar baru dikasih ke anak-anak. Kalau saya rasakan seperti ini rasanya lebih baik pakai madu ternyata. Ini bisa jadi ya usaha tambahan di bakery. Sekarang itu semua di botol-botol mini loh. Iya, betul. Ini juga bisa dibuat ide Bu Ira. Oke. Berarti sudah lengkap ya paket kita. Iya. Saat ini kita sudah bahas tips secara rohani, kita sudah dapat tips secara jasmani sehat ya, sehat rohani, sehat jasmani. Nah, untuk semua yang menonton acara ini, jangan lupa untuk terus menyaksikan episode kedua daripada Ngerumpi Sehat. Sampai jumpa.